disuruh cari gaya dorongnya nih. Kalau gaya dorong itu hubungannya sama apa ya? Hukum Newton, ya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Privat Alfa ini. Kali ini bareng aku lagi, tentunya kita bakal ngebahas fisika UTBK. Nah, hari ini kita bakal kupas semua soal-soal UTBK 2022. Yuk, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 1. Balok bermasa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 second pada lantai dasar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama licin dan bagian berikutnya adalah kasar. Grafik kecepatan terhadap waktu balok ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jarak tempuh benda pada lantai kasar adalah titik-titik. Soal nomor 1 pertanyaannya adalah berapa sih jarak tempuh pada benda ketika di lantai yang kasar? Berarti kita harus coret-coret dulu ya. Yuk bantuin aku. Kita coret-coret dulu. Yang pertama tadi bilang bahwa lantainya itu licin. Yang kedua adalah kasar. Berarti yang di sini itu adalah licin dan yang sebelahnya itu adalah kasar. Karena di soal minta kasar, maka yang licin harus kita buang nih. Buang. Terus kita buang ya. Kita tinjau yang bagian kasar aja. Berarti yang kita lihat hanya grafik yang dari titik 8 sampai dengan 24. Yuk kita langsung aja eksekusi. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahui pertama ada nilai T1 sama dengan 8. T2 sama dengan 24. Kemudian ada V0 atau dia V1 sama dengan 4. Dan V yang terakhir sama dengan V2 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah berapa sih jarak tempuhnya gitu kan? Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau soal yang ditanyakan adalah tentang jarak tempuh dan dia berupa grafik, maka caranya itu gampang banget. Tinggal kita lihat bentuk grafiknya. Nih, bentuknya apa sih ini teman-teman? Tes. Ternyata dia bentuknya adalah segitiga. Sehingga kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan jarak tempuh sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, ini nih, ternyata tadi kita udah tahu bahwa grafik di bawahnya itu berbentuknya segitiga nih. Berarti jarak tempuh sama dengan luas segitiga. Masih ingat nggak nih apa ya rumusnya? Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Sehingga jarak tempuh sama dengan setengah alasnya yang mana ya? Alasnya itu pasti dari titik 8 sampai dengan 24. Berarti ada selisih 24 dikurang 8. Berapa teman-teman? Betul banget, 16 dikali tingginya. Tinggi itu yang mana ya? Pasti yang ini kan. Tes. Berapa? 4 dikurang 0, yaitu 4. Kita tulis tes. Nah, sehingga kita bisa coret-coret nih. Yuk, bantuin aku coret-coret. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? 8, betul. Kita tulis 8. Maka 8 dikali 4 sama dengan berapa teman-teman? 32. Betul banget. Selesai. Gimana? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Oke. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Mudah banget ya. Ternyata soal UTBK Fisika 2022 sangat amat mudah.
Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah gaya konstan bekerja pada benda bermasa 2 kg selama 8 detik. Lintasan pertama licin sampai detik keempat dan berikutnya kasar seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, grafik di atas itu kita disuruh menentukan berapa sih kecepatan pada detik ke-6. Oke, berarti di sini ada kata kuncinya nih, kecepatan pada detik ke-6. Yuk kita eksekusi lagi. Kita lihat yang ke-6 tuh di mana sih? Oh, ternyata dia ada di sini. Berarti grafik yang sebelahnya kita buang. Kita buang, coret. Tes, dicoret ya. Habis itu kita lihat nih, ternyata grafik yang kita tinjau itu merupakan grafik apa teman-teman? Yuk, yang pakai baju warna putih, grafik apa? Betul banget, grafik GLBB. Betul. Kita tulis di sini adalah GLBB. Nah, berarti karena dia yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kita gunakan rumus kecepatan dari GLBB. Yuk kita tulis bareng-bareng. Apa rumusnya? Kita tulis VT sama dengan V0 plus AT, gitu kan? Nah, tapi sebelum kita tulis semuanya, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih yang diketahui. Yuk kita tulis bareng-bareng. Kita tulis ya, diketahui ada T1 sama dengan 4 ya. Terus oke. T2 sama dengan 8. Kemudian kita tinjau dari sini ya teman-teman, dari titik ini sampai dengan ini. Maka nilai V0-nya atau V1 itu akan sama dengan 8. Dan VT-nya sama dengan V2 itu akan sama dengan berapa? 0. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, gunanya adalah kita harus mencari nilai A-nya dulu nih, gitu kan? VT udah ada, V0 udah ada, T-nya juga sudah ada. Kita cari A-nya dulu. Nah, tahu nggak nih triknya? Gimana caranya kita cari nilai A tapi pakai grafik? Ada trik cepatnya, yaitu kalian cukup pakai persamaan rata-rata. Berarti kita cari nih, terus cari A pakai rumus rata-rata. Ada yang tahu apa rumusnya? Apa? Yuk. V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Yuk, masukin angkanya, cemplungin. V2-nya berapa? Jendol, min. V1-nya berapa? 8. Tulis, dibagi. Lagi, T2-nya adalah 8 dan T1 adalah 4. Kita tulis lagi, tes. Min 8 dibagi 4, maka A-nya ketemu min 2. Nah, di sini ada tanda negatif. Nah, menunjukkan bahwa grafik yang tadi kita tinjau itu adalah grafik diperlambat. Sampai sini paham ya? Yuk, kalau sudah paham, kita langsung eksekusi ke persamaannya. Kita lanjut ke sini. Berarti ini pertama tahapannya dan ini yang kedua. Yuk, masukin VT-nya berapa? Oh, 0. Ya kan? Yo enggak dong, kok 0? Kan kita mau cari nilai kecepatan pada detik ke-6. Kalau 0 tadi kita pakai mencari nilai A. Berarti kita tulis nih teman-teman, VT sama dengan V0-nya pakai yang mana? V0-nya berarti pakai yang 8. Kita cemplungin 8. Plus nilai A-nya berapa tadi? Ini dia. Nah, nilainya adalah min, berarti tulis min 2. Nah, untuk T-nya, karena yang ditanyakan itu adalah 6, maka kita hitung selisihnya teman-teman. Berarti berapa ya? Kita tulis ya, T-nya adalah selisih dari 6 dikurang 4, maka hasilnya adalah 2. Sampai sini paham teman-teman ya? Kita cemplungin ya. Yuk cemplungin lagi 2. Sehingga nilainya menjadi VT sama dengan 8. Yuk, min 2 kali 2 sama dengan min 4. VT sama dengan 4. Selesai. Kita lihat jawabannya bareng-bareng. Yuk, jawabannya yang E. Gimana? Mudah kan? Bisa ya? Oke, kalau bisa, kita bisa lanjut lagi ke soal yang nomor
nomor 3. Balok bermasa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 second pada lantai dasar yang terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama licin dan berikutnya kasar. Grafik kecepatan terhadap waktu balok ditunjukkan pada gambar. Nah, ini dia gambarnya. Gitu ya. Wah, gambarnya mirip-mirip ya sama yang tadi. Iya, betul banget. Kita disuruh cari apa? Cari berapakah besar percepatan maksimum balok tersebut. Nah, karena ada 2 kasus, berarti kita tinjau satu persatu. Yuk kita tulis. Ini kita sebut kasus pertama. Yang di sini kita sebut kasus yang kedua. Kasus pertama itu lantainya licin. Kasus yang kedua lantainya kasar dan kita disuruh cari percepatan maksimum. Maka kita eksekusi satu persatu. Yuk kita eksekusi satu persatu. Tulis dulu ya di sini. Yuk. Diketahui di sini yang licin berapa nih? Yang licin. Ketika T1 sama dengan jendol sampai dengan T2 sama dengan 8. Yang V1 atau V0-nya adalah 0. V2 atau VT-nya itu adalah 4. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Yuk kita lanjut lagi. Yang kedua itu adalah yang kasar nih. Nah, kalau yang kasar berarti kita lihat dari T1 sama dengan 8, T2 sama dengan 24, V1 sama dengan V0 sama dengan 4. Kemudian V2 sama dengan VT sama dengan berapa teman-teman? 0. Sampai sini paham? Jadi tinjaunya gini ya, aku kasih gambaran. Yang pertama 0 sampai dengan 4. Gitu ya, berarti dari detik 0 sampai 8. Kemudian yang kedua dari 8 sampai dengan 24. Sampai sini paham teman-teman? Kalau paham kita lanjut lagi ya. Nah yuk kita jawab bareng-bareng. Ingat ya, kalau percepatan pada grafik gampang banget, hanya pakai rumus rata-rata. Yuk kita cemplung-cemplungin ya. Yuk jawab bareng-bareng. Jawab. Yang pertama pada lantai licin ya, berarti A rata-rata sama dengan V2 V1 per T2 min T1. Maka A-nya berapa nih? V2-nya adalah 4 dikurang 0 dibagi T2-nya adalah 8 dikurangin 0. Maka A-nya adalah 4 per 8. Oke, 4 per 8 itu sama aja berapa sih? 1 per 2. 1 per 2 sama aja dengan jendol, 5, ya kan? Nah sekarang kita tinjau yang kedua nih. Yuk kita yang kedua nih. Berapa nih? A rata-rata sama dengan V2 min V1 dibagi T2 dikurang T1. A nya adalah V2 0 min 4 per 24 dikurang 8. Sampai sini paham ya? Aman ya? Yuk lanjut lagi. Min 4 dibagi 16, maka hasilnya adalah min 1 per 4. Sama aja 0,25. Nah, tanda minnya ingat, dia berarti grafiknya diperlambat. Yuk kita lihat nih. Yang A pertama itu adalah 0,5 dan A yang kedua adalah negatif 0,25. Besar yang mana teman-teman? Betul banget, besar yang 0,25. Berarti kita lihat jawabannya apa nih? Yuk jawabannya yang A. Oke deh teman-teman, sampai sini gimana? Aman ya? Bisa ya? Paham ya? Paham untuk soal UTBK 2022. Kata siapa sih fisika itu sulit? Buktinya mudah gak sih? Mudah ya? Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, balok bermasa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 detik pada lantai dasar yang terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama licin dan berikutnya adalah kasar. Grafik tersebut itu merupakan kecepatan terhadap waktu nih. Berarti nih, ini adalah grafiknya. Agar balok tidak berhenti pada lantai kasar, maka gaya dorong yang perlu ditambah minimum sebesar titik-titik. Nah, kita disuruh cari
gaya dorongnya nih. Kalau gaya dorong itu hubungannya sama apa ya? Hukum Newton, ya nggak sih? Oke, yuk kita langsung eksekusi aja nih. Karena kita disuruh mencari gaya dorong minimumnya dan dia tidak boleh berhenti pada lantai kasar, kita tinjaunya pasti yang kasar dulu. Kalau berhenti itu pasti 0 nggak sih? Ya kan? Oke, yuk kita cari bareng-bareng. Tulis dulu ya. Diketahui ada apa nih? Yang di sini ya, tinjau tes. T1 sama dengan 8, T2 sama dengan 24. Kemudian nilai V1 sama dengan V0 adalah 6. V2 sama dengan VT adalah 0. Yang ditanyakan adalah berapa sih F-nya, gitu ya. Pertambahan minimum. Oke. Sekarang kita tulis dulu persamaannya. Masih ingat apa enggak nih rumus dari hukum Newton? Yuk kita eksekusi di sini ya. Aku tulis jawab. Nah, sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Kita lihat dulu nih. Oh, ternyata tadi ada massa ya di sini ketinggalan nih. Oke, kita tambahin di sini. Massa sama dengan 10. Nah, A-nya udah ada belum? Ternyata belum ada. Maka langkah pertama kita harus cari A dulu nih. Yuk cari A dulu nih. Cari nilai A-nya. Cari A. Oke. Ingat pakai rata-rata. A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. A-nya sama dengan berapa? 0 dikurang 6 dibagi 24 dikurang 8. Maka A-nya sama dengan min 6 per 16. Yuk jawab bareng-bareng. Maka kita bisa sederhanakan menjadi min 3 per 8. Sampai sini paham? Paham ya? Yuk lanjut lagi guys. Kita lanjut. Maka A-nya udah ketemu, kita langsung cemplungin ke sini. Sigma F sama dengan yang kedua, ini yang pertama. Yuk, sigma F sama dengan M-nya 10 dikali sama min 3 per 8. Maka hasilnya berapa? Kita coret-coret ya. 8 sama 10. Maka sama-sama dibagi 2 ya. Tes. Berarti di sini 5, di sini adalah 4. Sehingga min 15 dibagi 4. Maka hasilnya adalah sama aja dia 3,75. Ingat ya teman-teman, min tadi menandakan bahwa dia itu diperlambat. Jadi jawabannya yang apa? Yang A. Gimana? Paham? Bisa? Mantep? Sudah paham atau belum? Nanti tulis jawaban kalian semua yang belum paham di kolom komentar ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, soal nomor 5 adalah tugas di rumah ya. Kalian boleh kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, pokoknya kalian pasti bisa. Aku yakin. Gunakan trik-trik dari aku ya, yang tadi udah kita bahas gitu ya. Dan jangan lupa subscribe video ini, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga follow Instagram Kak Faiz ya, Febri Irawan Faiz. Di situ kalian bakal nemuin banyak banget ilmu. Yang pertama, ada banyak latihan soal tentang UTBK, trik-trik cepat, dan info lainnya. Jangan lupa follow dan juga bisa gabung di grup Telegram Privat Al Faiz. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.